Baik, kita ke pembahasan soal berikutnya. Sebuah benda bermassa 20 gram dan bermuatan Q plus 0,5 mikrokulom digantungkan pada seutas tali ringan yang masanya dapat diabaikan. Tepat di sebelah kanan benda tersebut pada jarak 15 cm ya diletakkan muatan Q aksen min 1 mikrokulom yang menyebabkan posisi benda menjadi seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya ya. Pertanyaannya di sini adalah tentukan besarnya tegangan tali dan sudut theta. Sudut theta itu ada di sini, ya, tegangan tali itu ada di sini. Nah, coba kita lengkapi gambarnya, ya. Untuk benda pertama yang digantung dengan tali, ya, muatannya adalah plus berapa? 0,5 mikrokulom. Kemudian muatan kedua, benda kedua, ya, ini muatannya adalah minus, ya, 1 mikrokulom. Logikanya kalau ada dua buah muatan berlawanan jenis, maka keduanya akan terjadi gaya tarik-menarik, ya kan? Jadi muatan Q itu akan tertarik ke kanan dengan gaya sebesar Fc, ya Fc itu adalah gaya Coulomb. Sebaliknya Q aksen ini sebenarnya juga akan tertarik ke kiri, ya ke muatan Q dengan gaya yang sama besar. Lalu untuk benda yang pertama, diketahui masanya 20 gram. Ya, semua benda yang punya massa berarti punya berat. Nah, gaya berat itu selalu arahnya adalah ke bawah. Nah, tugas kita di sini adalah menghitung besarnya gaya tegang tali. Nah, adik-adik, karena sistemnya ini setimbang, ya kan, sistemnya diam, maka dapat kita simpulkan gaya tegang tali yaitu merupakan resultan gaya berat dan gaya Coulomb. Coba perhatikan ya. Jadi kalau saya mencari gaya resultan antara W dan Fc, maka nanti kalau kita gambar ya, nah kira-kira seperti ini bentuknya ya. Jadi gaya resultan ini sebut saja Fr, arahnya itu berlawanan dengan gaya tegang tali. Supaya setimbang berarti besarnya Fr itu harus sama dengan besarnya tegang tali. Atau jika ditanya berapakah besar tegang tali, ya sama saja dengan menghitung besarnya gaya resultan antara W dan Fc. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, untuk menghitung gaya resultan, sudutnya 90 derajat, ya, saling tegak lurus. Maka kita bisa langsung menggunakan rumus Pythagoras, ya, berarti akar W kuadrat ditambah Fc kuadrat. Nah, kita akan hitung dulu berapakah W-nya dan berapakah Fc-nya. Untuk W, ya, rumusnya adalah massa kali percepatan gravitasi. Ini jelas, ya. Massa benda diketahui 20 gram. Kita jadikan kilogram, ya, berarti W sama dengan 0,02 kilogram. Kita kalikan dengan gravitasi 10, berarti W sama dengan 0,2 Newton. Ya, jadi W arahnya ke bawah, ini sama dengan 0,2 Newton. Sekarang kita akan hitung berapakah gaya Coulomb yang terjadi. Nah, gaya Coulomb rumusnya adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Atau kalau di sini kita gunakan Q dan Q aksen, ya, tinggal kita sesuaikan. Berarti nanti Fc itu sama dengan K kali Q aksen dibagi dengan R kuadrat, ya. Jadi K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Oke, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nanti tinggal kita masukkan ke rumus ini. Karena Q dan Q aksen serta R-nya sudah diketahui, gitu ya. Berarti Fc, nah ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, lalu Q-nya 0,5 mikrokulom, ya, 1 mikrokulom. Itu kan sama dengan 10 pangkat min 6 kulom. Berarti 0,5 mikrokulom itu sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 6 kulom. Atau 5 kali 10 pangkat min 7 kulom, ya. Tinggal kita pindah ke sini, 5 kali 10 pangkat min 7. Lalu untuk Q aksennya, ini kan 1 mikrokulom. Ini jelas, ini 10 pangkat min 6 kulom, ya. Kemudian untuk tandanya, ini tidak perlu dimasukkan di perhitungan. Ya deh ya, jadi tanda plus dan minus itu hanya digunakan untuk mencari atau untuk menentukan arah gaya Coulomb yang terjadi. Kalau muatannya sejenis tolak menolak, kalau berlawanan jenis seperti ini terjadi gaya tarik menarik.
Selanjutnya ini kita bagi dengan R kuadrat ya. R-nya 15 cm. Nah, ini kita jadikan meter, 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Kalau di kuadrat berarti 15 kali 15 ya kan, kita kalikan dengan 10 pangkat min 4. Ini sengaja ya saya tulis seperti ini supaya apa? Supaya nanti harapannya ada efek pencoretan ya, supaya bisa disederhanakan. Coba lihat, ini 9 dengan 15 kita bagi 3 ya. Jadi 9 jadi 3, 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Nah, 5 dengan 5 yang ini bisa kita coret. Lalu 3 yang ini dengan 15 yang ini juga bisa kita coret. Gitu ya, yang atas itu jadi 1. Lalu yang 15 ini jadi berapa? 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Berarti 1/5 kali 10 pangkat sekian. Nah, 1/5-nya saya tulis dulu ya, supaya tidak lupa. Ini kali 10 pangkat sekian. Tinggal kita cari, tinggal kita hitung. 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 4. Kalau 10 pangkat min 4 ini saya naikkan pangkatnya jadi plus. Ya kan, 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 4 berapa? 10 pangkat 13, ya kan? Lalu 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 6 ini kan sama dengan 10 pangkat min 13. Berarti 10 pangkat 13 kali 10 pangkat min 13 jadinya 10 pangkat 0. Nah, 10 pangkat 0 itu kan sama dengan berapa? 1. Ya kan? Berarti kalau kali 1, 1/5 kali 1 ya sama dengan 1/5. Nah, lebih baik ini kita hapus, ya kan? Berarti FC-nya sama dengan 1/5 Newton atau 0,2 Newton. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi W-nya 0,2 Newton, lalu FC-nya juga 0,2 Newton. Ada dua gaya sama besar membentuk sudut 90 derajat ya. Maka vektor resultannya kalau ini 0,2, 0,2, langsung saja vektor resultannya adalah 0,2 akar 2. Tanpa perlu kita masukkan, kita hitung manual dengan menggunakan Pythagoras. Ya, jadi FR itu nanti sama dengan 0,2 akar 2. Nah, jadi kalau ada dua gaya yang sama besar ya, membentuk sudut 90 derajat, maka vektor resultannya tinggal kita tambahi dengan akar 2. Atau supaya tidak ragu, bolehlah kita akan coba ya, kita masukkan ke rumus ini. Nah, berarti akar W kuadrat, ya kan, W-nya 0,2 di kuadrat ditambah FC kuadrat 0,2 kuadrat. Nah, 0,2 kuadrat ditambah 0,2 kuadrat itu kan sama dengan 2 kali 0,2 ke 2 kali 0,2 kuadrat, ya kan? Jadi ini 2 ya, 2 kali 0,2 kuadrat. Jelas ya sampai sini ya. Akar 0,2 kuadrat itu kan sama dengan 0,2. Nah, ini kita keluarkan dulu. Kemudian akar 2 ya akar 2. Kita tulis ulang. Nah, ini sama, ya kan? Jadi, kalau menurut saya sebisa mungkin kalau nanti ada soal semacam ini ketemu dua buah vektor gaya yang besarnya sama, kemudian mengapit sudut 90 derajat ya. Maka nanti vektor resultannya langsung aja ditambahi akar 2 ya. Oke, berarti jika ditanya berapakah besar tegang tali, jawabannya adalah berapa? 0,2 akar 2. Ya, tegang tali sama dengan resultan vektor ya, sama dengan berapa? 0,2 akar 2 Newton. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya untuk menghitung theta. Nah, ini sebenarnya kita bisa langsung ya kan? Kalau adik-adik ingat sudut istimewa. Nah, kalau misalkan di sini theta ya, otomatis di sini juga theta, ya kan? Coba perhatikan segitiga yang ini. Nah, yang ini. Oke, tangen theta itu rumusnya kan depan dibagi dengan samping, ya kan? Saya pakai warna lain ya biar kelihatan. Jadi kalau tetanya itu ada di sini, depan itu ada di sini, samping ada di sebelah sini. Depan itu kan sama dengan 0,2. Ya kan, depan itu berarti sama dengan FC ya, sama-sama arahnya ke kanan. Depannya 0,2, samping itu sama dengan W, ini juga 0,2. Coba kalau kita masukkan ya, jadi 0,2 per 0,2, nah itu kan sama dengan 1 ya kan, berarti tangen theta itu sama dengan 1. Nah,
Sudut berapa nilai tangenya sama dengan 1? Itu adalah sudut 45 derajat. Ya, karena tangen 45 derajat itu sama dengan 1. Sehingga jika ditanya berapakah sudut theta yang terbentuk? Ya jawabannya adalah 45 derajat. Nah, ini sudut istimewa. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Jadi sekali lagi, besar tegangan tali yang terjadi 0,2 akar 2 Newton, lalu sudut theta yang terbentuk sama dengan 45 derajat. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.